Hai, selamat datang di video Pipir Yipping. Jadi guys, di video kedua ini aku mau bahas tentang ketidakpastian. Dalam hidup, kita bakal selalu ketemu sama ketidakpastian. Aku mau cerita sedikit pengalaman aku. Jadi, sebelum liburan ini, aku udah membuat rencana untuk bekerja selama liburan. Awalnya tuh aku mikir kalau semisal 2 bulan aku di rumah dan gak ngapa-ngapain, itu kan bakal bosen banget kan. Terus akhirnya, kenapa aku gak coba kerja aja? Selain aku bisa produktif, aku juga bisa punya penghasilan sendiri gitu. Terus selama seminggu itu, aku mantengin infologer, entah itu di Instagram, di Facebook, di web, di Twitter, pokoknya setiap hari aku mantengin. Setiap jam aku ngeliatin infologer yang diposting. Terus itu kan aku nemu beberapa yang kayaknya cocok deh buat aku gitu, kayaknya cocok buat ngisi liburanku gitu. Akhirnya aku coba lamar, tapi selama seminggu itu aku nggak dapat panggilan apa-apa, bahkan ada beberapa yang nggak ngebales gitu. Terus seminggu berikutnya itu aku masih mantengin infolokernya sampai akhirnya aku dapat panggilan buat interview. Itu aku udah seneng banget, bener-bener kayak wah, ini aku punya kesempatan nih buat bekerja. Tapi ternyata guys, tempatnya jauh banget dan aku nggak dapet izin karena bekerjanya itu dari pagi sampai malam. Jarak dari rumahku ke tempat kerja itu sekitar 1 jam. Jadi kan riskan banget karena aku perempuan dan sendirian gitu. Jadi mamaku takut kalau semisal nanti ada apa-apa di jalan gitu. Ya udah, akhirnya aku coba cari-cari infoloker lagi sampai akhirnya aku nemu nih yang deket dari rumah. Dan waktu itu aku dapet kesempatan buat interview juga. Aku interview jam 1, nunggu buat interviewnya sekitar 1 jam gitu. Interviewnya cuma 15 menit. Tapi sampai sekarang gak ada panggilan, alias kayaknya aku gak lolos kualifikasi gitu. Terus selama 2 minggu mencari kerjaan yang ternyata sulit banget. Akhirnya aku ngerti kalau misalkan nyari kerja tuh gak segampang yang aku pikirin loh. Ternyata apa yang udah aku rencanain tuh semuanya gagal berantakan. Bahwa apa yang aku pikir mudah ternyata tetap tidak pasti gitu. Terus akhirnya aku pasrah aja karena emang ya udah, mungkin bukan rezekinya, mungkin belum waktunya buat aku kerja gitu. Terus setelah itu di ambang aku putus asa nyari kerja, tiba-tiba ada satu temenku, teman SMA, itu dia tiba-tiba nawarin kerjaan buat gantiin dia kalau dia libur. Kerjanya cuma seminggu sekali, dari pagi sampai malam, dan gak berat. Awalnya tuh aku mikir, wah seminggu sekali doang gitu, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan selama di rumah. Akhirnya aku nyoba dulu, ya udah nggak apa-apa, dicoba dulu aja gitu, daripada aku di rumah gak ngapa-ngapain juga, lebih baik aku bekerja gitu. Terus ternyata setelah melewati beberapa waktu dan akhirnya aku bekerja gitu, ternyata ownernya baik banget guys, bener-bener yang sabar banget gitu. Temanku sebelumnya tuh aku diajarin dulu sama temanku 3 hari sebelum akhirnya aku kerja sendiri. Pas gantiin dia libur, aku diajarin dulu sama temanku ini kayak step by step, harus apa, harus gimana gitu. Makasih buat Mee yang udah ngasih kesempatan aku untuk bisa bekerja dan punya penghasilan sendiri. Terus oh iya, balik lagi, ternyata ownernya baik banget. Dari awal kan aku udah dikasih tahu sama temenku itu untuk gajinya sehari segini, karena kan aku cuman 1 kali seminggu kerjanya, jadi hitungannya kerja harian gitu. Terus aku dikasih tahu gajinya segini. Nah ternyata pas hari H setelah kerja itu, aku dapet gaji lebih daripada ketentuan di awal. Itu kayak wah, seneng banget.
akhirnya aku bisa dapat kerjaan yang layak, yang nggak capek dengan bayaran yang sesuai gitu. Soalnya sebelumnya itu aku pernah kerja part time, tapi gajinya itu nggak manusiawi banget. Kerjaannya capek banget, tapi gajinya benar-benar underpaid, benar-benar kecil banget. Tapi aku akhirnya ngerti kalau misalkan nyari uang 10.000 aja tuh susah banget, benar-benar susah itu. Jadi dari situ aku coba untuk lebih jadi dari situ aku ngerti buat lebih menghargai apa yang aku punya gitu, apa yang aku miliki. Terus kalau mau beli sesuatu aku jadi mikir berulang kali, apakah sesuatu itu tuh bermanfaat jangka lama atau enggak gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya ada satu hal yang bisa aku petik, bahwa ternyata kita tuh bakal selalu hidup dalam ketidakpastian. Kita sebagai manusia bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kita bisa menyusun mimpi-mimpi apa yang mau kita wujudkan. Tapi balik lagi, semuanya udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semisal Allah belum berkehendak, sebaik apapun kita bisa merencanakan hal tersebut, tetap hal tersebut tidak bakal terlaksana. Tapi satu yang harus kita percaya adalah bahwa skenario Allah lebih baik. Mungkin menurut aku tuh hal A itu yang paling baik buat aku. Mungkin bagi aku tuh hal B itu hal yang udah baik banget buat aku lakuin. Tapi ternyata guys, kalau misal kata Allah itu nggak baik buat kamu, aku punya hal yang lebih baik buat kamu, itu tuh beneran guys. Terus meskipun apa yang kita lakuin belum menemukan tujuan yang baik, jangan pantang menyerah. Pokoknya selalu ingat bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk hambanya. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Mungkin apa yang kita dapetin tuh kadang buat kita kecewa, buat kita ngerasa, kok gue dapetnya hal yang jelek mulu ya, kok gue dapetnya hal yang bikin sedih terus ya, kapan nih gue bahagianya, kapan nih gue ngerasa senengnya gitu. Tapi semua itu benar-benar ada waktunya. Tuhan bakal selalu ngasih hal baik di waktu yang tepat. Mungkin gak sekarang, mungkin gak hari ini, besok, lusa, seterusnya, tapi itu adalah hal yang pasti. Kalian gak bakal selalu ada di fase yang nyakitin, di fase yang bikin sedih, di fase yang rasanya tuh berat banget buat dijalani. Kalian gak bakal selamanya ada di situ. Suatu saat kalian bakal ngerasain bahwa mimpi yang kalian susun itu akan jadi kenyataan. Kalian bakal ngerasain rasa bahagia yang sampai kalian mikir, oh ternyata ini loh balasan dari kesabaran gue selama ini. Ini loh balasan dari kekecewaan yang aku dapetin sebelumnya gitu. Jadi jangan putus asa, pokoknya selalu yakin, selalu usahain apapun yang terbaik buat diri sendiri, karena nggak ada usaha yang sia-sia, nggak ada doa yang sia-sia. Oke, segitu aja buat video kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik buat teman-teman yang lagi kerja, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, yang lagi ngelakuin semua hal. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan segala sesuatunya. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyiin loncengnya. Aduh, ini ngomong apa sih gue? Sumpah. Kita tuh, gimana sih? Aduh, pusing ngomongnya. Aduh, gak apa-apa sih kalau nanti ini videonya jadi aneh banget, ya udah. Sebagai manusia, kita kan sering ya kayak nge-planning A, B, C, D gitu. Sebenarnya tadi udah bagus sih, cuman apa ya, bahasanya tuh kayak kurang gitu.
Oke, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Love guys, terima kasih sudah menonton. Bye. Ini takut yang tadi jelek soalnya ada suara ayam. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian petik. See you in the next video.